Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai, kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, mudah-mudahan bisa menerima pembelajaran hari ini. Oke, baik, hari ini udah kenal saya. Oh, ini TK1 ya, berarti ini baru pertama kali kita bertemu ya. Biasanya kalau sama saya di kimia farmasi dasar dikasihnya video pembelajaran gitu ya. Baru hari ini kita betul-betul berjumpa. Jadi kenalkan, nama saya Naila Superfairatul Kiromah. Biasanya saya dipanggil Naila di sini, begitu. Kemudian di sini saya mengajar atau memegang keilmuan sains dan teknologi farmasi. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan ada mata kuliah kimia farmasi dasar, kemudian kimia analisis, kemudian kimia organik 1-2, kemudian formulasi teknologi sediaan non-solid, semi-solid, teknologi sediaan obat alam, kemudian teknologi sediaan steril, kemudian keamanan obat herbal dan kosmetik, itu nanti akan bertemu dengan saya. Ya, kalau misalkan Pak Huluk, Putri, Pak Burafilah, Pak Condro itu kan bidangnya farmasi klinis. Kemudian Bu Eka bidangnya farmasi sosial, manajemen dan komunitas. Nah, saya bidangnya sains dan teknologi. Gitu. Kemudian saya bertempat tinggal di Jatinegara, Sempor, yang rumahnya Jatinegara Sempor. Itu rumah saya seberang Indomaret. Kalau orang Jatinegara pasti tahu ya. Rumah saya seberang Indomaret Jatinegara, sebelahan satu halaman dengan rumahnya Bu Kalimah, Bidan Kalimah. Monggo kalau teman-teman rumahnya dekat di situ, boleh mampir ke rumah ya. Kemudian suami alhamdulillah satu ya. Satu untuk selamanya. Suaminya satu. Kemudian kelahiran 92. Bagi teman-teman yang masih yang punya kakak kelahiran 92, berarti seumuran sama saya. Usianya dibalik 29 ya. Kemudian hari ini ada yang mau ditanyakan mungkin? Atau cukup? Cukup ya perkenalannya. Cukup. Dalam perkuliahan saya biasanya sebelum perkuliahan dimulai ada beberapa kontrak pembelajaran yang harus disepakati. Yang pertama adalah teman-teman ketika pembelajaran menggunakan Zoom meeting itu wajib untuk meng-on-kan kameranya. Silakan di-on-kan kameranya, belum di-on-kan. Kemudian nanti ketika saya mengecek di tengah perjalanan gitu dan ada yang off, nanti mohon maaf bisa langsung saya remove dari Zoom, kecuali ketika mulai perkuliahan mahasiswa tersebut sudah izin untuk off kamera. Itu nggak masalah, mungkin kan ada yang terkendala kameranya mungkin rusak gitu ya, kemudian mungkin sinyalnya lemah sehingga kalau misalkan di off-kan lebih stabil itu monggo, tapi dengan syarat izin terlebih dahulu. Itu kemudian selama perkuliahan dimulai saya harap tidak ada yang makan ya. Untuk minum silahkan minum boleh, kemudian untuk izin ke kamar mandi juga boleh, tapi untuk makan mohon maaf tidak diperbolehkan. Kemudian nanti absensi untuk koordinatornya silahkan nanti menyampaikan siapa yang masuk dan siapa yang tidak masuk melalui chat WA ke saya, dilaporkan. Ini kemudian penggunaan pembelajarannya bisa menggunakan Zoom meeting seperti hari ini atau bisa menggunakan LMS Edu Unimogo untuk pengumpulan penugasan atau misalkan untuk video pembelajarannya. Gitu. Ya mungkin cukup dari saya hari ini. Saya diminta Bu Eka sebagai koordinator. Hati-hati Bu Eka untuk menyampaikan, untuk berbagi ya, untuk berbagi kaitannya dengan penelusuran pustaka. Nah, ini kenapa sih pustaka itu penting untuk teman-teman pelajari, terutama semester 1?
Adakah dulu yang saat SMA, SMK itu pernah belajar mengenai pustaka? Dulu ketika bahasa Indonesia ya pasti semua siswa SMA, SMK itu pasti pernah menerima pelajaran bahasa Indonesia. Pernahkah dulu ketika SMA, SMK menerima pembelajaran yang berkaitan dengan pustaka, pencarian pustaka, baik online maupun offline? Adakah? Adakah? Masa nggak ada sih? Adanya daftar pustaka. Oke, adanya daftar pustaka. Penulisannya atau pencariannya, Mbak? Penulisannya, Bu. Oh, penulisannya. Cara pencariannya belum ya? Belum. Belum ya. Oke, baik. Atau cara penulisannya? Cara penulisannya ya, tapi belum cara penelusurannya. Baik, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari pustaka-pustaka yang valid, yang terpercaya dan terbaru. Karena mahasiswa itu tugasnya adalah membaca, memahami, mempelajari. Itu tugasnya mahasiswa. Jadi sekarang metode pembelajaran itu berbeda dengan zaman SMA. Kalau SMA itu lebih banyak guru yang memberikan materi. Tapi kalau untuk sudah levelnya perguruan tinggi, kemudian kita dituntut untuk student center learning, di mana pembelajarannya berpusat pada mahasiswa, jadi mahasiswa yang aktif dalam pencarian materi dan dosen sebagai fasilitator. Nah, sehingga teman-teman harus wajib tahu bagaimana caranya mencari pustaka yang terkini, terpercaya, ya kayak berita aja, terkini, terpercaya, dan mudah untuk didapatkan. Jadi nggak hanya, kalau dulu kan pakainya Google ya. Nah, sekarang apakah Google boleh menjadi pustaka gitu? Apakah Wikipedia itu boleh? Apakah blog itu boleh? Nah, itu nanti akan kita bahas hari ini. Ya, jadi kalau misalkan habis hari ini masih ada yang menggunakan pustaka pakai blog atau Wikipedia, nah berarti ini selama pelajaran tidur ini ya. Oke. Sebenarnya apa sih tujuan utama dalam penelusuran pustaka? Apa tujuannya? Ini maksudnya pustaka ya, bukan pustaka tapi pustaka. Memperoleh perspektif yang ilmiah gitu, karena ketika kita mencari materi gitu kan, mencari pustaka, mencari materi, mencari bahan, itu kan pastinya harus yang ilmiah. Tidak kata siapa, dia bukan gosip gitu ya, harus yang ilmiah. Terbukti secara saintifik. Gitu. Kemudian yang kedua, menghindari duplikasi penelitian. Nah, apalagi mahasiswa farmasi itu banyak nantinya di akhir perkuliahan itu akan ada mengerjakan skripsi. Akan ada pengerjaan skripsi. Nah, artinya kan mahasiswa harus melakukan penelitian. Nah, penelitian yang akan diambil itu harusnya belum pernah diteliti sebelumnya. Nah, bagaimana cara tahunya? Bagaimana cara kita tahu bahwa penelitian yang akan teman-teman lakukan itu belum pernah diteliti? Nah, berarti mencari di pustaka, gitu, ya, untuk menghindari duplikasi, menghindari masalah konseptual dan prosedural. Kemudian selanjutnya adalah apa saja bekal yang harus dimiliki seorang penelusur pustaka, ya seperti kita ya, seperti mahasiswa, akademika atau yang lainnya. Bekal yang pertama adalah memiliki daya imajinasi tentang topik dan masalah yang akan dikembangkan. Teman-teman harus punya tujuan dulu nih, saya mau mencari apa, topiknya topik yang mau ditelusur, pustakanya apa, misalkan oh ini ada tugas dari dosen nih, gitu misalkan. Ada tugas dari dosen, disuruh misalkan mencari pustaka kaitannya dengan terapi kanker misalkan. Terapi kanker payudara misalkan seperti itu. Itu kan topiknya ya. Oh, kanker payudara itu yang mau saya tulis apa saja di tugas itu. Atau misalkan yang bidang saya diminta untuk mencari rancangan, diminta untuk merancang formula sediaan tablet misalkan.
Nah, berarti kan teman-teman formulasi tablet itu yang mau ditulis itu apa aja ya? Yang mau dicari di pustaka apa aja ya? Kemudian memiliki sikap suka menerima gagasan baru yang sebelumnya mungkin tidak atau belum diketahui. Nah, biasanya misalkan kita punya suatu ide gitu ya. Kemudian kok ide itu tidak relevan dengan penelitian-penelitian yang sudah ada di pustaka-pustaka gitu. Ya kan harus menerima bahwa ide kalian tidak relevan gitu. Kemudian mampu secara teratur mencatat informasi yang dibutuhkan dan ditelusuri. Kalau pustaka itu tidak hanya satu, pasti banyak pustaka. Nah, nanti pustaka itu bentuknya bisa artikel ilmiah, bisa hasil bisa skripsi, bisa tesis, bisa tugas akhir, bisa e-book gitu ya. Nah, kalian menentukan satu topik dulu. Topiknya apa yang mau dicari, kemudian kalian telusur ke beberapa pustaka, gitu ya. Kemudian kalian baca, kemudian kalian catat. Setiap membaca pustaka, kalian catat dari pustaka tersebut apa yang teman-teman butuhkan, apa yang teman-teman cari, dan apa yang teman-teman dapatkan di dalam pustaka tersebut. Kemudian yang keempat, punya ketekunan dalam upaya mencari informasi yang relevan dengan masalah yang ingin dikemukakan dan dipecahkan. Nah, biasanya ini ketika kalian mencari suatu topik di dalam pustaka itu harus tekun. Kalau misalkan ternyata di pustaka yang ini nggak ada gitu, dan cari pustaka yang lain. Bukan selalu kalau misalkan belum nemu selalu dicari di berbagai jenis pustaka. Jangan sampai udah mencari di pustaka ini nggak ada, terus ya wis lah nggak ada gitu, terus menyerah gitu. Itu nggak boleh seperti itu. Karena mencari beberapa referensi atau beberapa pustaka itu butuh ketekunan, ketelatenan gitu. Kemudian bersikap tegas dalam memilih informasi yang bermanfaat. Nah, ketika kalian menerima informasi di dalam pustaka yang kalian cari, ya, itu harus mempunyai sikap yang tegas dalam memilih informasi yang bermanfaat. Misalkan, ada pustaka nemu artikel A, B, C, dan D misalkan. A, B, C, dan D. Nah, kemudian, ya sudah, berarti informasi yang bisa saya ambil itu yang dari artikel A, artikel B, artikel C, artikel D, dan E nggak bisa nih saya pakai. Jangan bimbang, Joan. Udah baca banyak artikel, terus karena kebanyakan artikel, kebanyakan informasi, jadi bimbang, jadi galau. Itu nggak boleh kayak gitu. Jadi harus tegas dalam memilih informasi yang bermanfaat. Kemudian sebenarnya tujuan penelusuran pustaka. Apa sih sebenarnya tujuan kita dalam menelusur pustaka? Sebentar, aku nggak muncul ya. Tujuannya adalah yang pertama, memenuhi rasa ingin tahu seorang ilmuwan tentang sesuatu yang menarik perhatian dan minatnya. Nah, ini biasanya kalau besok teman-teman akan menjadi peneliti pastinya ya di semester akhir. Nah, pastinya kalian punya tertarik pada suatu topik gitu ya, suatu topik. Nah, pastinya kalian untuk memenuhi hasrat untuk memenuhi rasa penasaran kalian dengan topik yang mau kalian ambil gitu kan. Nah, kalian harus melakukan penelusuran pustaka untuk memenuhi rasa ingin tahu. Penelusuran pustaka itu untuk apa? Untuk bagi orang-orang yang membutuhkan bahan untuk pengajaran dan untuk pendidikan. Pendidikan itu bisa jadi seperti mengerjakan tugas, itu juga bisa. Ya. Misalkan ada tugas tadi yang misalkan diminta untuk membuat rancangan suatu sediaan tablet dari bahan alam, misalkan seperti itu, kalian kan harus melakukan penulisan pustaka. Ini saya mau merancang tablet apa, kemudian formulanya bagaimana, terus metode pembuatannya apa, gitu kan? Metode pembuatannya pakainya apa? Kan kalau metode itu kan tidak hanya satu ya, ada banyak metode pembuatan tablet misalkan, ada gempa langsung, granulasi basah, granulasi kering. Nah, kalian ketika memilih metode tersebut kan harus ada alasannya. Kenapa sih saya harus menggunakan metode gempa langsung misalkan? Nah, cara memilihnya itu yaitu berdasarkan hasil dari penulisan pustaka kita.
Kan harus tahu apa sih sebenarnya kelebihan dan kelemahan dari masing-masing metode. Apakah zat yang mau kita formulasikan itu sesuai nggak dengan metode yang mau kita pilih? Itu kan kita cari dari pustaka. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan untuk mengutip suatu sitasi untuk pembuatan karya ilmiah. Ini membutuhkan referensi atau sitasi, misalkan cancer adalah bla 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 bla. Itu pernyataan dari siapa? Misalkan dari Agung 2020 misalkan gitu. Itu namanya sitasi. Kita mengambil kalimat, mengutip kalimat dari hasil penelitian orang, kemudian kita parafasekan. Apa itu parafase? Yaitu kita merubah kalimatnya, tapi tidak sampai merubah maknanya. Dan ketika kita mengsitasi atau mengutip karyanya orang lain, itu kita wajib memparafrasekan. Kalau tidak diparafrasekan itu namanya plagiarisme. Kalau copy paste benar-benar mirip, ya tidak ada yang dirubah satu kata-kata pun, itu namanya plagiarisme, itu tidak baik. Ya, nah itu harus memparafrasekan, merubah kalimatnya, tapi tidak sampai dengan merubah artinya. Kemudian mengikuti perkembangan iptek mutakhir dan memecahkan masalah yang dihadapi. Nah, dengan penulisan pustaka-pustaka, kita bisa tahu nih perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini di bidang kefarmasian apa. Misalkan dalam bidang formulasi, ini sistem penghantaran obat yang paling terbaru dan sedang sekarang itu apa? Misalkan itu ya, misalkan sekarang yang lagi hits itu adalah sistem penghantaran nanopartikel. Kemudian penemuan obat apa nih sekarang lagi hits? Penemuan obat imunomodulator dan antioksidan untuk terapi COVID misalkan gitu. Itu kan terkini. Nah, itu selalu terupdate pustaka-pustaka itu sesuai dengan hasil-hasil penelitian dari orang-orang yang terbaru. Kemudian dengan pustaka kita bisa merencanakan penelitian dan pengembangan dalam suatu bidang, misalnya bidang kefarmasian. Itu dari tadi saya bilang, misalkan kalian besok suatu saat nanti di semester akhir diminta untuk mengerjakan skripsi dengan melakukan penelitian, mengambil data, entah itu di lapangan, entah di rumah sakit, di puskesmas, di apotek, di masyarakat, atau mengambil data di lab ya, penelitian. Nah, kalian bisa tahu minat saya tuh apa sih penelitiannya? Apakah minat saya komunitas, klinik, atau lebih ke laboratorium? Jadi kita merencanakan penelitiannya, berarti misalkan saya pengen ke bidang sains nih, pengen menguji aktivitas dari suatu bahan alam. Kan saya pengen uji aktivitas daun tapak dara ke imunomodulator misalkan. Nah, kalian cari tuh pustakanya itu. Pernah nggak ini diteliti daun tapak dara untuk imunomodulator misalkan kayak gitu. Kan bisa jadi bisa menjadi perencanaan penelitian. Kok ternyata udah pernah dilakukan, berarti ya harus ganti, entah itu ganti metodenya atau ganti variabelnya. Mendukung perencanaan dan pengembangan dalam suatu bidang kerja pastinya ya. Kemudian memperkecil duplikasi. Tujuannya adalah untuk mengetahui mana yang sudah dilakukan oleh orang lain dan mana yang belum dilakukan oleh orang lain. Kayak penelitian tadi itu. Mana yang sudah dilakukan oleh orang lain dan mana yang belum dilakukan oleh orang lain. Untuk memperkecil duplikasi atau malah menghindari duplikasi penelitian. Itu adalah tujuan-tujuan dari penelusuran pustaka. Kemudian sumber informasi. Sumber informasi itu bisa dari mana saja. Yang pertama bisa dari manusia. Ya, manusia itu secara langsung atau bisa melalui karya tulisnya. Karya tulis yang dia publikasi di berbagai jurnal. Kemudian bisa melalui organisasi. Misalkan, Ikatan Apoteker Indonesia itu punya jurnal. Nah, di situ kita bisa tuh menelusur di dalam jurnal IAI itu. Literatur atau kepustakaan, referensi, e-book, e-jurnal, atau apa. Kemudian juga bisa sebagai dari jasa informasi. Kemudian ini sumber informasi secara umum ya. Nah sekarang dari mana saja sumber informasi yang ilmiah? Kalau yang sebelah kiri ini adalah
Yang sebelah kiri ini adalah sumber informasi secara umum ya. Kalau yang sebelah kanan ini adalah sumber informasi ilmiah, yaitu ada 4. Itu ada informasi primer, informasi sekunder, kemudian informasi tersier, dan informasi lainnya. Nah, sekarang apa itu informasi primer? Apa itu informasi sekunder? Kemudian apa itu informasi tersier dan informasi lainnya? Kita akan ada di sini penjelasannya. Nah, informasi primer itu adalah informasi yang pertama kali diterbitkan. Nah, informasi ini ditulis oleh orang yang pertama kali mengalami atau melakukan atau juga oleh orang yang pertama kali meneliti. Contohnya apa saja informasi primer ini? Contohnya adalah laporan penelitian, skripsi, tesis, tugas akhir, disertasi. Kemudian artikel penelitian di jurnal. Ini adalah sumber informasi primer. Nah, yang kedua adalah sumber informasi sekunder. Sumber informasi sekunder ini, ya, ini berupa petunjuk untuk mendapatkan informasi primer. Di dalamnya adalah rangkuman atau tafsiran dari literatur primer. Ini contohnya gini. Misalkan ada penulis yang melakukan systematica review tentang tumbuh-tumbuhan yang bisa bermanfaat sebagai imunomodulator. Untuk mendapatkan informasi itu, ya, dia harus melakukan penelusuran informasi primer. Dia harus melakukan penelusuran artikel-artikel penelitian atau hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan tanaman-tanaman yang terbukti secara in vitro maupun in vivo bisa sebagai imunomodulator. Itu dirangkum menjadi satu, kemudian dibuat menjadi bahasa yang lebih ilmiah, kemudian dibuatlah satu kesatuan yang dinamakan review article atau systematical review. Nah, hal ini bisa menjadi kurang akurat karena bisa saja penulisnya itu bisa melakukan salah tafsir dari sumber informasi primernya. Tapi ini memberikan kemudahan juga bagi para ilmuwan, bagi para peneliti, ya, untuk mendapatkan berbagai jenis informasi tentang tanaman yang bisa sebagai imunomodulator. Kemudian yang ketiga itu namanya sumber informasi tersier. Ya. Di mana ini merupakan kumpulan informasi yang tidak lagi dianggap pengetahuan baru bagi ilmuwan. Contohnya adalah kamus, tinjauan literatur, ensiklopedia. Ini kan bukan merupakan suatu hal baru ya bagi ilmuwan ya, karena ini kan bisa saja kamus itu dari tahun berapa, ensiklopedia dari tahun berapa. Tapi kalau informasi primer ini adalah informasi yang paling up to date. Gitu. Nah, kemudian yang keempat adalah informasi lainnya. Informasi lainnya adalah pertama dari paten. Paten itu apa? Paten itu adalah hasil penelitian orang lain yang dilisensikan. Paten. Atau misalkan paten itu adalah sumber informasi dengan nilai khusus. Nah, ya intinya gini lah, intinya paten itu adalah hasil penelitian orang lain yang dilisensikan. Kemudian yang kedua adalah standar nasional atau internasional, di mana informasi ini berkaitan dengan sifat-sifat dan kualitas hasil teknologi, kemudian metode perlakuan, metode penelitian, dan juga pengukuran. Jadi ada 4 ya. Ini adalah jenis sumber informasi ilmiah. Nah, sumber pustaka yang baik yang bagaimana? Karena kan ada sumber pustaka yang baik dan ada sumber pustaka yang tidak baik. Nah, sumber pustaka yang baik itu yang pertama berasal dari jurnal penelitian. Jadi informasi primer ya. Yang kedua adalah dari terbitan resmi dari lembaga penelitian atau institusi dan organisasi resmi. Yang ketiga itu berasal dari buku. E-book, buku offline juga bisa. Kalau yang elektronik namanya e-book.
Buku ini mengenai suatu topik yang memang ditulis oleh ahlinya dari berbagai sumber resmi. Yang keempat adalah situs resmi dari sebuah lembaga, misalkan CDC, ya, kemudian WHO. WHO itu kan sebuah lembaga resmi ya, Badan Kesehatan Dunia ya. Situs resmi dari, contohnya adalah WHO itu. Kemudian situs resmi pemerintah juga bisa. Nah, kalau ada sumber pustaka yang baik, pastinya ada sumber pustaka yang kurang baik. Nah, apa saja sumber pustaka yang kurang baik? Yang pertama adalah Wikipedia. Ya, masih sering buka di Google, masih sering mencatut dari Wikipedia, ini sumber pustaka yang tidak baik ya. Kemudian blog pribadi. Blog pribadi itu juga bukan merupakan sumber pustaka yang baik. Novel, ya, berbagai jenis novel, entah itu novel sejarah, novel sains, ya. Yang namanya novel itu nggak boleh dijadikan sumber pustaka. Nah, yang terakhir adalah artikel majalah atau koran. Itu juga tidak boleh, karena biasanya kalau artikel majalah atau koran itu merupakan pendapat pribadi. Juga tidak boleh, ya. Jadi kalau masih teman-teman menggunakan sumber pustaka yang tidak baik ini tolong, sekarang sudah mahasiswa, loh, ini dihilangkan, dihindari, ya. Pakailah sumber pustaka yang baik ini. Nah, ini contohnya, ini contoh sumber pustaka yang baik, e-book. E-book merupakan buku yang dikemas dalam format digital. Buku, tapi dalam bentuk digital. Teman-teman bisa mengakses di www.buku-e.lipi.go.id. Bisa di sini. Silakan download buku analisis didikan farmasi atau kimia farmasi dasar. Ini bisa nih, ada e-booknya. Kalau misalkan dia ada bentuk elektronik booknya, ya, atau dalam bentuk digital bisa. Ini bisa diakses di sini. Kemudian ini adalah perpustakaan nasional, ya. Ini alamat-alamatnya. Ada ProQuest, My Library, kemudian, nah nanti akan saya tunjukkan yang sering digunakan dan gampang diakses bagi pemula lah ya. Nanti akan saya tunjukkan. Ini adalah jenis-jenis pustaka yang online, karena sekarang serba online ya teman-teman. Buku aja ada yang bentuknya digital gitu kan. And every time, everywhere teman-teman memegang handphone. Nah, handphone itu bukan hanya digunakan untuk stalking Instagram, jangan hanya digunakan untuk stalking Facebook gitu ya, tapi digunakan sebagai media belajar. Dengan HP kita bisa mendapatkan banyak sumber informasi. Ya, nah ini adalah alamat-alamat yang bisa teman-teman akses untuk mencari pustaka yang online. Ini ada akses jurnal elektronik online, ada ProQuest, kemudian ada Scopus, ini bisa. Kemudian bisa juga mencari pencarian Google. Tapi kalau Google ini harus pakainya Google Scholar. Jangan Google yang biasa. Nanti saya ajarin caranya pakai Google Scholar gimana. Kemudian Google Paten. Nah, Google Paten ini nanti teman-teman bisa mengetahui apakah produk, kalau saya karena bidangnya formulasi ya, sama teknologi ya, apakah produk yang kalian mau bikin itu sudah pernah dipatenkan atau belum. Kalau misalkan sudah pernah dipatenkan, berarti teman-teman sudah nggak boleh pakai formula tersebut. Kalau pakai, kalian nanti bayar. Tuh. Ini gunanya mencari Google Paten. Itu jangan sampai penelitian yang kalian lakukan itu sudah dipatenkan oleh orang lain. Nanti kita kena pelanggaran hukum. Nah, ini saya tadi katakan bisa menggunakan Google Scholar. Cek ya, sekarang saya mau mencontohkan teman-teman. Di dalam Google Scholar, teman-teman bisa buka Google biasa, terus diketik Google Scholar, atau bisa melalui laman scholar.google.com. Nah, apa saja yang bisa kalian dapatkan dari Google Scholar ini atau Google Cendekia ini? Yang bisa kalian dapatkan adalah bisa tulisan ilmiah, artikel, call paper, makalah, jurnal, skripsi, tesis, laporan penelitian,
yang diterbitkan dari sumber jurnal, dari jurnal-jurnal yang dari perguruan tinggi atau organisasi atau komunitas profesional atau penerbit akademis. Kemudian hasil paling relevan akan selalu muncul pada halaman pertama. Kemudian Google Cendekia ini bertujuan menyusun artikel seperti yang dilakukan peneliti. Dengan memperhatikan kelengkapan teks setiap artikel, penulis publikasi yang menampilkan artikel dan frekuensi penggunaan kutipan. Ini saya contohkan. Sebentar, saya buka Google dulu. Ini harus sudah pakai Google Scholar ya, kalau sudah tahu caranya ya. Sebentar. Sebentar, aduh. Jadi kayak kebuka, wait, bentar. Kayak ini Google biasa ya. Google biasa. Terus kalian cari Google Scholar. Nah ini langsung muncul karena saya sering pakai dua ini, Google Scholar dan Google Patent. Kita pakai Google Scholar ya. Cek. Nah, ini muncul. Nah, kita klik di sini. Scholar sama aja. Misalkan mau mencari apa? Kalian mau mencari, kalau saya biasanya tentang Genitri. Genitri mau saya uji antibakterinya. Tapi saya harus tahu ini si Genitri ini sudah belum ya? Sudah pernah ada yang neliti nggak tentang Genitri? Tentang Genitri dibuat imunomodulator. Sudah pernah neliti atau belum? Kan pengen tahu itu kan? Nah, caranya harus diketik tanamannya. Ini mau Indonesia apa mau Inggris bisa? Misalkan Genitri. Aduh. Genitri, koma. Jadi itu namanya koma yang mau dicari apa? Imunomodulator. Nah, mesti diklik sini. Yang keluar pasti tentang Genitri dan imunomodulator. Dan baru satu. Malah belum pernah dilakukan, nggak muncul. Kalau nggak muncul, jangan putus asa. Bukan berarti belum pernah dilakukan. Bahasa Inggrisnya. Eleocarpus Genitrus. Immunomodulation. Nah, banyak kan bahasa Inggrisnya. Kalau bahasa Indonesianya nggak ada tadi kan? Berarti kalau Indonesia belum pernah ada yang meneliti tentang ini. Tapi kalau pakai bahasa Inggris banyak sekali yang muncul. Ya kan? Banyak sekali yang muncul. Yang pertama kali nampak itu pasti tentang imunomodulator, ini Eleocarpus, kemudian imunomodulator tentang Eleocarpus Genitrus. Eleocarpus Genitrus, nah biasanya yang paling muncul di awal ini yang benar-benar yang berhubungan dengan yang kita cari. Oke, kita contohkan misalkan apa? Tugas kalian apa sih? Sudah dikasih tugas apa? Yang tugas menulis makalah ada nggak? Semester 1. Udah disuruh nyusun makalah belum semester 1? Halo, cek. Ada yang sudah pernah diminta tugas menyusun makalah? Sudah, Bu. Apa, Mbak? Pelajaran Pancasila. Apa? Contohnya apa? Disuruh ngapain Pancasila? Pancasila sebagai dasar negara. Disuruh bikin apa? Makalah. Pancasila dasar negara. Nah, banyak kan di sini? Ini bisa dijadikan acuan nanti teman-teman dalam menyusul. Misalkan asas filosofik Pancasila sebagai ideologi dasar negara. Ini bisa diklik. Caranya adalah ini diklik. Diklik, kemudian, nah ini mudah-mudahan internetnya bagus di Prodi. Apa yo, kok lagi bisa yo, aduh. Sebentar. Udah nggak bisa ya. Oh ini muncul. Diklik saja ininya, nanti akan download. Nah kalau pakai IDM, terlihat kan di layar ya. Dibuka aja sini. Ini paling gampang kita pakai Google Scholar. Biasanya mahasiswa saya tak suruh pakai Google Cendekia atau Google Scholar ini. Ini agak, mohon maaf laptopnya agak loading lama.
Ini lagi buka. Ibu, mohon maaf suaranya tidak ada, Ibu. Walah ya. Ini apa namanya? Nah, kemudian gini teman-teman, jurnal ini bukan jurnal, artikel ilmiah ini kalian harus melihat di dalam artikel ini itu dia nama jurnalnya apa. Kemudian tahunnya tahun berapa. Gitu. Kemudian ada judulnya tidak, ada ISSN-nya tidak. Dan ada nama penulisnya enggak, ada abstraknya enggak. Ini adalah jurnal artikel ilmiah yang bisa digunakan sebagai pustaka. Karena kadang ada yang hanya judulnya dan namanya dan isinya, tapi nggak ada tahunnya, nggak ada volumenya, nomornya. Nah itu nggak boleh dipakai. Nanti kalian bingung nulis daftar pustakanya. Ya. Kemudian artikel penelitian yang baik digunakan itu yang umur 5 tahun. Mentok 10 tahun itu mentok ya. Mentok 10 tahun, tapi paling bagus itu 5 tahun. Untuk perbaruannya. Keterbaruan penelitiannya yang paling bagus itu 5 tahun. Nah, ini caranya begini. Kalau misalkan, oh kalian baru pastinya pengen tahu pengertian Pancasila itu apa sih, gitu kan? Dalam mengerjakan Pancasila sebagai dasar negara, pengertian Pancasila, kalian cari baca di sini. Oh, ini ada nggak sih tentang Pancasila itu apa, gitu kan? Ini ada Pancasila di sini. Itu caranya teman-teman. Atau misalkan pengen cari skripsi yang berkaitan dengan ini, saya nggak tahu bisa apa enggak, tapi saya jarang menggunakan skripsi sebagai pustaka. Bisakah coba ya, makalah ya namanya. Ada nggak ya makalah ya? Ini ada nih makalah Pancasila sebagai dasar negara, karena ada di sini tuh. Ya nggak, makalah Pancasila sebagai ideologi negara, ada di sini semua nih. Nah, ada kan semua di sini ya. Nah, ini bisa nih sebagai referensi. Ya, pakai Google Cendekia. Jadi bisa tersortir, teman-teman. Nanti yang muncul di sini itu yang benar-benar sudah dipublikasi. Kalau di Google secara umum kan masih umum. Coba kita lihat di Google ya, Google biasa ya, bukan Google Scholar. Pancasila sebagai dasar negara. Kan masih campur kan dengan blog, dengan koran, dengan artikel ya, dengan makalah masih campur jadi satu kan di sini, ya kan? Kalau Google biasa. Tapi kalau ketika pakai Google Scholar kan benar-benar hanya makalah yang muncul, laporan penelitian, hanya artikel-artikel penelitian yang muncul, jadi langsung bisa tersari. Nah, jadi besok-besok pakainya adalah Google Scholar ya, Cendekia atau Google Cendekia. Kalau nggak ada in Indonesia, cariin English-nya. Biasanya mahasiswa itu kepentok bahasa Inggris biasanya. It's okay kalau menurut saya. Saya dulu juga ketika jadi mahasiswa, ya tidak serta-merta langsung bisa bahasa Inggris, enggak. Dulu ketika jadi mahasiswa semester 1, 2 ya, masih tunak-tunuk apa sih bahasanya ya, masih pelan-pelan mempelajari jurnal yang bahasa Inggris, tidak langsung bisa enggak. Pelan-pelan, karena dosennya selalu memberikan jurnal bahasa Inggris, mau nggak mau ya harus belajar kan gitu. Si dosen A suruh review pakai jurnal bahasa Inggris, dosen B pakai jurnal bahasa Inggris, kalau nggak bahasa Inggris nggak mau misalkan gitu. Ya sudah, akhirnya belajarnya pelan-pelan. Misalkan oke lah, pakai Google Translate dulu. Dulu saya begitu, pakai Google Translate dulu. Tapi tidak langsung di copy paste Google Translate. No, dibaca dulu. Paham nggak baca Google Translate-nya itu? Kalau nggak paham, coba dipahami dulu. Diajarkan bahasa Inggrisnya dan bahasa yang habis ditranslate. Karena kita jadi ngerti.
Oh, ini kan nggak pas, ini Google Translate ini nggak pas. Gitu. Nah, karena terbiasa dengan membaca jurnal bahasa Inggris, ya, jadi sudah biasa. Tapi karena biasa, jangan menurut kalian susah, gitu ya, menurut kalian susah, angel, terus jadi malas baca jurnal bahasa Inggris. Itu nggak begitu caranya. Semakin itu menyusahkan, maka semakin harus dipelajari. Gitu ya. Itu caranya, itu salah satu penggunaan Google Scholar. Kemudian tadi kita nyampe ke mana tadi? Ini sudah ya. Oh ini ke Google Scholar. Ini tadi ya. Ini ya, tadi Google Scholar sudah ya. Nah. Kemudian bisa juga menggunakan Google Book. Ya, menggunakan Google Book juga bisa. Caranya ya ini, buka www.bookgoogle.co.id. Ini biasanya bahasa Indonesia kalau ID ini. Ya. Kemudian bisa juga menggunakan database nasional. Biasanya pakainya portal Garuda sebagai rujukan digital. Teman-teman buka aja portal Garuda begini. Nah, ini gambarnya. garuda.ristekbrin.co.id. Nanti diklik, nanti akan muncul kalian mau mencari apa di sini. Gitu, ya. Di sini kalian praktek sendiri. Ini juga ada penelusuran pustaka di internet, e-book. Nah, ini adalah contoh-contoh jurnal-jurnal atau alamat jurnal. Tadi saya bilang jurnal-jurnal artikel ilmiah itu apa sih Jane gitu ya. Ini nanti akan berhubungan dengan kita ketemu hari Kamis besok. Jadi, seorang peneliti itu kan maunya kan diakui hasil penelitiannya. Ya kan, nggak mau dong, saya sudah capek-capek meneliti, kemudian hasil penelitian saya nggak diakui. Kan gitu. Nah, caranya mengakui adalah mempublish. Mengasih tahu orang loh, ini loh, saya tuh meneliti ini. Hasilnya begini, gitu kan. Kan harus ngasih tahu orang kan. Gimana cara ngasih tahu orang? Akhirnya saya kirimkan artikel saya di jurnal, kemudian sama jurnal direview, dan sebagainya, direvisi, saya revisi, kemudian diterima sama jurnalnya diterbitkan. Tuh. Nah, nanti orang-orang bisa tuh mengakses hasil penelitian lewat Google Scholar bisa, lewat Sinta bisa, gitu. Jadi orang-orang tahu ini, oh ini orang meneliti tentang ini loh, hasilnya seperti ini. Berarti nggak boleh orang lain meneliti hal yang sama. Itu namanya jurnal. Jadi harus dipublish, disubmit di jurnal, kemudian diterima oleh jurnal tersebut dan terbit di jurnal tersebut. Atau bisa saja kita melakukan presentasi oral, ya presentasi secara langsung di depan orang-orang melalui seminar nasional, namanya presentasi oral. Baik seminar nasional maupun seminar internasional. Itu supaya orang tahu, kita memberitahu orang dong, sama halnya kalau misalkan kita menikah gitu ya, kita pengen dong diakui kalau ini loh pasanganku gitu kan. Akhirnya apa, undang orang-orang, ngasih tahu ini loh pasanganku, ini saya sudah menikah gitu kan. Sama halnya dengan penelitian, kita pengen hasil penelitian kita diakui oleh orang, kemudian ya udah kita presentasi di depan orang-orang melalui event, pasti ada eventnya kan, melalui event seminar nasional ataupun seminar internasional. Atau misal bisa saja kita submit atau kita masukkan hasil penelitian kita ke jurnal yang diakui baik nasional maupun internasional. Nanti jurnal tersebut akan menerima, kemudian dan akan menerbitkan. Dan bisa diakses oleh siapa saja, bisa dibaca oleh siapa saja. Besok kalian akan melakukan itu di semester 8. Ya, ini ada beberapa jurnal, ya. Ada ISJD atau Database Jurnal Ilmiah Indonesia, the Indonesian Scientific Journal Database. Kemudian ada SINTA, Science and Technology Index. Kemudian ada INASPI, Indonesian Science and Technology Index.
Ada Indonesian on Search, IOS juga ada. Ini isinya adalah hasil-hasil penelitian-penelitian. Ini yang Garuda tadi ya, sudah ya. Ini yang portal Garuda. Kemudian ini yang ISJD, yang isinya jurnal database penelitian Indonesia, database jurnal ilmiah Indonesia ada di sini semua. Ini kalian bisa nyari jurnal-jurnal kefarmasian itu di mana saja sih? Kok nggak bisa muncul ini? Why? Bisa di next sebentar. Ini ada something wrong with my laptop. Aduh, apakah sudah terlihat ya PPT-nya ya? Kayaknya belum deh, kayaknya ngeblank putih deh. Belum. Iya, katanya ngeblank putih. Joan error PPT-nya. Aduh. Tidak menampakkan PPT-nya. Sebentar, ini kenapa PPT-ku? Aduh. Oke. Karena PPT-nya error, jadi kok nggak muncul ya? Masih muncul, sebentar. Saya top share dulu. Ntar ya, saya ini dulu coba saya close PPT-nya dulu and saya buka lagi. Nanti ada beberapa alamat jurnal yang bisa kalian akses untuk mencari pustaka. Jadi besok, mulai hari ini dan seterusnya, silakan mengerjakan tugas dengan dilandaskan referensi-referensi yang ada di pustaka tadi ya. Jangan pakai Wikipedia. Sudah nggak zamannya pakai apa namanya? Pakai apa jenisnya blog, sudah nggak zaman. Itu udah zamannya SMA yang harus kalian tinggalkan, atau SMK atau zaman dulu. Oke, ini ya, ini contoh beberapa jurnal internasional, teman-teman. Ini ada beberapa jurnal internasional karena kan peneliti itu kan ada di seluruh belahan dunia ya, tidak hanya di Indonesia saja. Nah, biasanya kalau tidak ada di Indonesia, berarti kan bisa saja belum pernah dilakukan di Indonesia, tapi kan belum tentu belum pernah dilakukan di luar negeri. Nah, kalian juga harus mengakses jurnal-jurnal ini. Ini jurnal-jurnal internasional, hasil-hasil penelitian internasional. Biasanya pakainya Scopus, Science Direct, kemudian PubMed, Medicline, kemudian ada Dutch dan lain sebagainya. Kemudian ini database internasional. Bisa dicek, bisa nanti teman-teman bisa buka sendiri gitu ya, praktek sendiri, dibuka namanya, dibuka internetnya, kemudian masukkan alamat ini ya. Kemudian kalian cari yang tentang farmasi, misalkan immunomodulation, harus bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesia nggak muncul. Immunomodulation. Terus kemudian kalau misalkan tanaman, itu namanya nama latinnya yang dimasukin. Ya. Misalkan apa jenenge, apa bahasa latinnya, misalkan pakainya bawang gitu ya, jangan onionnya yang dimasukin, tapi bahasa latinnya allium allium cepa dan sebagainya gitu. Jangan dimasukkan bahasa Inggris tapi bahasa latinnya. Ini jurnal internasional yang bisa jadikan acuan. Ada Scopus, kemudian ada ini yang jurnal bahasa, jurnal ini ya, jurnal farmasi. Ini khusus farmasi. Kemudian bisa Asian Journal of Pharmaceutical Science, ProQuest, kemudian Journal of Pharmaceutical Science, kemudian ada ACS Publication, ada NSBI, kemudian ada Indian Journal of Pharmaceutical Science. Ini saya mau ngajarin cara yang kurang baik tapi bermanfaat bagi para peneliti sebenarnya. Beberapa jurnal itu ada yang berbayar.
ya kan? Yang kita tidak bisa akses ke jurnal itu. Contohnya seperti ini. Contohnya, kebetulan disertasi saya ceritanya mau meneliti Eleucapus janitrus. Misalkan nih, saya contohkan misalkan kemarin saya beberapa white. Biasanya berbayar, coba saya bukakan. Berbayar nggak biasanya kalau Indian nggak berbayar. Ini biasanya berbayar ini. Atau oh nggak berbayar, bisa langsung download. Yang berbayar itu biasanya apa ya? Scopus biasanya berbayar, Scopus. Oh, bisa ditemukan. Saya buka alamat itunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak. Saya ngajar Pak. Misalkan yang biasanya berbayar itu ini. Prime. Yang bisa berbayar ini si Scopus ini. Sebentar. Enggak, Pak. Bentar. Ini agak lambat internetnya di Prodi. Biasanya berbayar kalau di sini. Ini tanpa untuk Scopus. Harus masuk dulu memang, kan harus sign in dulu. Pastinya harus mendaftarkan akun dulu ya. Oh, mana search aja, pustaka aja. Saya acak aja ya, saya acak aja yang biasanya bayar. Oh, search telepon nggak ditemukan. Nggak ada sama di sini. Oke, sebentar, saya mau mencontohkan satu artikel yang nggak bisa di-download, kemudian kita harus downloadnya tuh harus bayar. Internetnya error banget ya. Biasanya yang bayar itu biar nggak. Nah, ini biasanya ini salah satu contoh jurnal yang berbayar. Jadi kita nggak bisa download PDF-nya. Kalau misalkan jurnal yang free, itu kita bisa download PDF-nya. Nah, kalau ini yang kita nggak bisa download PDF-nya. Caranya bagaimana? Kita bisa caranya
kita bisa buka di dalam jurnal ini kan ada doi-nya ya. Ini ada doi-nya di sini ya. Doi-nya. Nah, kita buka ini. SCI Hub. Ini. SCI Hub, kemudian kita copy paste doi-nya. Ctrl C, kemudian kita Ctrl F di sini. Nah, langsung muncul bisa di-download PDF-nya. Itu salah satu ngakali kalau kita menginginkan artikel tersebut, artikel penelitian tersebut, tapi ternyata itu berbayar. Nah, kalian bisa buka alamat ini, kemudian copy paste atau di copy, disalin doi, nomor doi dari artikel yang mau kita download, kemudian masukkan ke dalam kolom yang tadi, diklik, nanti akan langsung ke dalam seperti ini. Itu bisa seperti itu. Ya. Ini biasanya saya pakai kalau misalkan saya lagi butuh banget artikel tersebut, tapi artikelnya ternyata berbayar. Gitu caranya ya. Nah, ini yang sudah pernah pakai ini siapa? www.forserp.com. Ini juga bisa. Di sini isinya ada e-book, ya, tapi di sini kalian harus bikin akun dulu. Bikin akun dulu di sini. Kalau mau cari e-book apa aja yang memang ada bentuk digitalnya pasti ada di sini. Tapi kalau misalkan nggak ada bentuk digitalnya berarti nggak ada. Cuma kalau misalkan dia sudah dibuat dalam bentuk digitalnya, bentuk e-booknya biasanya ada. Ini harus bikin akun dulu teman-teman, ya. Bikin akun dulu teman-teman, buka ini kemudian bikin akun. Nah baru nanti bisa akses di sini. Kemudian ini juga bisa ya, pakai www.academic.edu. Ini juga harus bikin akun dulu, teman-teman. Harus bikin akun dulu dan biasanya bayar biasanya. Langganan biasanya. Ini biasanya langganan per bulan berapa gitu. Nah, nanti ada artikel-artikel yang sering kita cari itu biasanya nanti masuk ke dalam email kita. Biar kita selalu update perkembangan dunia kefarmasian saat ini, terutama bidang-bidang penelitian kefarmasian. Ini juga ya sama harus bikin akun dulu di academy.edu. Saya juga punya akun ini. Ini sangat membantu sekali kita. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan kaitannya dengan pencarian pustaka. Jadi setelah ini silakan teman-teman mulai mencari pustaka-pustaka yang menurut kalian relevan untuk dijadikan referensi dalam pengerjaan tugas, dalam penulisan karya ilmiah. Kalau misalkan ada perlombaan-perlombaan, kompetisi-kompetisi yang ilmiah, karena biasanya farmasi itu banyak lomba-lomba penulisan karya ilmiah, gunakan pustaka-pustaka yang saya sampaikan hari ini. Gitu. Ya, sudah nggak zaman lagi pakai Wikipedia, pakai blog, itu sudah nggak zaman lagi. Gitu. Oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau ditanyakan mungkin? Sembari saya ngecek simak buat absen. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kaitannya dengan penelusuran artikel. Nah, saya buka simak. Absen mahasiswa. Oh, ternyata saya boleh masukin tim teaching ya. Oh, bakal dia lupa ini. Udah masukin tim teaching.
Saya pengen kenal aja dulu deh, perkenalan kelas A. Oke. Oke, gagal. Hari ini masuk semua? Hari ini masuk semua kah? Masuk semua ya. Ini kita Masuk. Oke, saya absen kelas A dulu. Rizky Nur Aziza. Ada Ibu. Oke. Alvina Damayanti. Ada, Bu. Anjali Fadila. Hadir Bu. Anindya Safalalita. Anindya Safalalita. Halo Anindya. Nggak ada Anindya? Nggak ada ya, Anindya nggak masuk loh ya. Masuk ya. Kemudian Askadia Luh Zahra. Hadir, Bu. Laki-laki ya, Askadia. Panggilannya siapa, Mas? Aska. Oh, Aska, baik. Cynthia Rahma. Hadir Bu. Diah Kurniasi. Hadir, Bu. Dini Putri. Hadir Bu. Dias. Hadir Bu. Evandi. Halo Evandi Mulyansyah. Mulyansyah. Evandi juga nggak ada. Fananda Adila. Hadir Bu. Fani Alan. Hadir, Bu. Febi Asrilia Putri. Hadir, Bu. Gibran Malika. Hadir, Bu. Oke, Hana Fatima. Hadir Bu. Hasna. Hadir, Bu. Hayu Listina. Hadir Bu. Kartika Ayu. Hadir Indah Wulandari. Hadir, Bu, tapi sinyalnya jelek. Indah Wulandari kan cewek ya. Kenapa yang menjawab cowok? Sinyalnya lagi jelek, Bu. Nggak bisa. Hadir Bu. Indah hadir? Hadir, tapi sinyalnya jelek, Bu. Hadir tapi sinyalnya jelek. Coba saya cari dulu di Zoom. Indah. Indah. Hadir Bu. Hadir Bu. Hadir Ibu. Hadir. Soalnya saya agak-agak sensitif gitu kalau yang dipanggil cewek terus yang menjawab cowok gitu. So, ada agak curiga sedikit juga gitu. Indriana? Hadir Bu. Intan Fatima? Hadir, Bu. Oh, ada Isnaini Zakia? Hadir, Bu. Julia Marsh? Hadir, Bu. Julia maaf. Julia Marceli. Hadir, Bu. Kansa Zafira Hartono? Hadir Bu. Lilis Setiawati? Mbak Hadir Lilis? Bu. Oke. Hadir Bu. Lulu Faridatun Amalia? Hadir, Bu. Melani Diah Waida? Hadir Bu. Muzaka Alif? Hadir, Bu. Nadia Widi? Hadir Bu. Nadia Zulaika? Hadir Bu. Ini kan ada Nadia 2 ya, yang satu dipanggil siapa? Yang satu dipanggil siapa? Nadia Widi panggilannya siapa? WO Bu. Hah? WO.